Assalamualaikum. Kita lanjutkan kajian kita tentang hal-hal yang dapat menyebabkan kebangkrutan di dunia dan di akhirat. Yang selanjutnya adalah bangkrut karena berbuat zalim. Orang yang berbuat zalim juga termasuk orang yang bangkrut. Bahkan kebangkrutannya akan lebih parah lagi, karena di akhirat ia akan mendapat tuntutan dari orang-orang yang pernah dizalimi atau dirampas haknya. Bagaimana pula jika orang tersebut telah menzalimi Allah? Apakah ia termasuk orang yang bangkrut? Dalam kitab Ta'rifat karangan Syekh Ali bin Muhammad Al-Jarzani disebutkan bahwa pengertian zalim atau penganiayaan adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sedangkan menurut istilah syariah adalah suatu ibarat dari melampaui batas terhadap perkara yang hak ke perkara yang batil. Orang zalim akan berperilaku sewenang-wenang. Ia akan merugikan dirinya sendiri maupun orang lain. Orang zalim bila berjanji tidak akan ditepati, bila menjadi pemimpin akan bertindak sewenang-wenang. Perbuatan zalim dapat juga berupa mengambil hak orang lain dengan memaksa. Berbuat sewenang-wenang baik terhadap diri sendiri maupun terhadap orang lain. Termasuk tindakan zalim adalah juga berarti semua perbuatan maksiat dan penentangan terhadap hukum-hukum Allah. Ada yang mengatakan bahwa zalim adalah menasyarufkan milik orang lain. Juga ada yang mengatakan bahwa zalim adalah melampaui batas terhadap hukum Allah. Maksudnya apa yang kita zalimi adalah suatu perbuatan yang sebenarnya telah melanggar ketentuan Allah dan melampaui ketentuan hukum Allah. Allah sangat membenci perbuatan menzalimi seseorang atau bahkan saudara kita sendiri. Ketentuan yang kita lampaui karena kita berbuat zalim merupakan penyimpangan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang semestinya. Melihat definisi zalim tersebut dapat disimpulkan bahwa segala perbuatan yang mengarah pada kemungkaran dan kemaksiatan yang dapat merugikan orang lain baik secara langsung atau tidak dapat disebut zalim. Karena itu perbuatan mungkar seperti ini dapat mendatangkan siksa bagi pelakunya yang bisa saja dirasakan di dunia dulu. Tetapi siksa yang paling pedih akan ia terima nanti di akhirat jika dia sudah mati. Orang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya tidak akan berani melakukan penganiayaan terhadap orang lain, kecuali orang yang berperangai jahat dan fasik. Orang seperti ini atau orang fasik akan memandang remeh terhadap ancaman Allah dan menyepelekan terhadap hukum-hukumnya. Karena mereka merasa bisa melakukan apa yang mereka suka, mereka juga tidak mempunyai rasa takut terhadap Allah Sang Pencipta langit dan bumi. Orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang hatinya tertutup oleh nur Allah yang tidak dapat sampai dalam hatinya. Padahal manusia adalah manusia yang termulia karena ditiupkan roh kepadanya, kelimpahannya di bumi, ditundukkannya seluruh alam untuknya, kesediaannya menanggung amanah, kesiapannya melaksanakan perintah Allah dan beribadah kepadanya. Tetapi kenapa mereka tidak membalasnya sebagai ungkapan terima kasihnya dengan menjalankan perintah Allah? Jika seseorang sudah meremehkan hukum Allah, maka tingkah lakunya cenderung destruktif atau merusak. Dalam menggapai keinginannya, ia tidak segan-segan untuk berbuat aniaya asalkan keinginannya tercapai. Apakah itu dalam bentuk jabatan, kekuasaan, pengaruh, materi, atau ambisi-ambisi yang lain. Dia selalu meraih apa yang dia inginkan dengan menghalalkan segala cara agar apa yang dia inginkan terwujud, meskipun perbuatannya itu telah mengakibatkan seseorang lainnya merasa teraniaya. Atau penganiayaan itu dilakukan karena dilatar belakangi oleh dendam kesumatnya, rasa hasutnya, kalah dalam bersaing, atau dikarenakan perbuatan kotor lainnya, sehingga untuk melampiaskan emosinya
yang melakukan penganiayaan terhadap orang yang dianggapnya menjadi musuh, meskipun orang itu tidak bersalah. Dia tidak pernah pandang bulu saat melampiaskan emosinya, dan biasanya dia tanpa sadar telah menganiaya anggota keluarganya sendiri. Inilah di antara keburukan karakter orang yang zalim. Orang yang berbuat zalim terhadap Allah adalah orang yang paling berdosa besar. Ia dengan terang-terangan telah menduakan Allah. Ia juga dengan enteng mengingkari segala nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Sungguh ia dalam keadaan yang paling bangkrut karena telah jauh dari Allah, Tuhan yang menciptakan segala-galanya. Banyak sekali hadis maupun ayat-ayat Al-Quran yang mengancam terhadap siapa saja yang melakukan tindak penganiayaan, baik ia laki-laki maupun wanita. Sebagaimana keterangan yang bersumber dari Abu Musa radhiyallahu anha, ia berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda, yang artinya sesungguhnya Allah menangguhkan siksaan orang yang zalim. Bila Allah telah menyiksanya, maka orang zalim itu tidak mampu menghindar dari siksaannya. Kemudian beliau membaca, demikianlah siksaan Tuhanmu bila memberi siksaan pada penduduk desa yang zalim. Sesungguhnya siksaannya adalah amat pedih lagi keras. Pada suatu sabda Nabi, beliau bercerita bahwa pernah suatu desa yang penduduknya sebagian besar adalah orang-orang yang zalim telah mendapatkan siksa yang amat pedih dan keras meskipun masih di dunia. Demikian itu membuktikan bahwa Allah benar-benar melaknat kepada orang-orang yang berbuat zalim. Abu Dzar berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda tentang apa yang diriwayatkan dari Tuhannya, wahai hamba-hambaku, sesungguhnya aku mengharapkan kezaliman atas diriku, dan aku jadikan kezaliman di antara kalian itu diharamkan. Oleh karena itu janganlah saling menganiaya. Dalam kitab Duratun Nasihin ada keterangan sebagai berikut. Ditanyakan, mana dosa yang paling ditakuti dapat mencopot keimanan? Jawabnya adalah meninggalkan syukur atas keimanan, meninggalkan rasa takut pada akhir kehidupan, dan menganiaya hamba. Berkatalah Syekh Jadah, barang siapa yang kedapatan ketiga perkara di atas, maka ia akan keluar dari dunia ini dalam keadaan kafir. Na'udzubillah. Kecuali orang yang memperoleh keberuntungan karena mendapat hidayah Allah. Artinya jika ada seseorang yang melakukan perbuatan tercela itu, maka saat ia mati, ia akan dimasukkan dalam golongan orang-orang yang kafir terhadap Allah. Tetapi jika dia sudah mendapatkan pertolongan sebelum ia mati, maka ia akan selamat dari siksa api neraka yang pedih. Hidayah Allah tidak bisa disangka-sangka kapan datangnya. Aisyah radhiyallahu anha dan Sa'id bin Zaid berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, barang siapa menganiaya sejengkal tanah, maka akan dikalungkan padanya dari 7 lapis bumi. Di dalam kitab Irsyadul Ibad disebutkan, bagi orang yang zalim tidak ada teman akrab dan pembela yang dapat diterima. Maksudnya jika kelak ia diadili di akhirat, dia tidak akan bisa membuat alasan dalam bentuk apapun, baik dia mempunyai saksi yang meringankan yang dapat menolongnya, seperti apa yang telah ia lakukan dengan semena-mena untuk mendapat apa yang dia inginkan. Ganjaran yang setimpal akan menimpanya. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW telah bersabda, berhati-hatilah kalian dari berbuat penganiayaan, sebab sesungguhnya penganiayaan itu membuat kegelapan di hari kiamat. Berkatalah Hudzaifah radhiyallahu anha, orang-orang yang zalim dan pembantu-pembantunya berada di neraka. Sesungguhnya perbuatan menganiaya itu akan menjerumuskan kita dalam siksa yang sangat pedih. Di hari kiamat, orang-orang yang tergolong pernah menganiaya seseorang akan digelapkan jalannya jika dia akan berjalan kelak di saat kiamat. Begitupun orang yang membantu menganiaya atau orang yang menjadi pesuruh orang yang senang menganiaya juga akan masuk neraka. Karena apapun bentuk penganiayaan dan atas dasar suruhan adalah termasuk perbuatan yang tercela dan mendapatkan tentangan dari Allah. Anas radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW pernah bersabda,
Penganiayaan itu ada 3 macam, yaitu 1. Penganiayaan yang tidak akan diampuni oleh Allah. 2. Penganiayaan yang diampuni oleh Allah. 3. Penganiayaan yang tidak dibiarkan oleh Allah. 1. Untuk penganiayaan yang tidak diampuni dosanya oleh Allah adalah syirik atau menyekutukan Allah. Allah berfirman, artinya sesungguhnya syirik adalah benar-benar kezaliman yang besar. Quran Surat Luqman ayat ke-13. Menyekutukan Allah merupakan perbuatan yang sangat merugi terhadap orang yang melakukannya, karena kita akan terhindar dari segala nikmat yang Allah berikan. Menyekutukan Allah berarti tidak mentuhankan Allah atau tidak menganggap bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan pencipta alam beserta isinya. Jika dalam diri kita menyekutukan Allah, itu berarti kita telah tidak percaya akan ketuhanannya. Kita telah menyimpang dari segala ajaran agamanya. Kita juga akan termasuk dalam golongan orang-orang yang murtad terhadap perintah Allah. 2. Adapun penganiayaan yang diampuni dosanya oleh Allah adalah penganiayaan hamba kepada dirinya sendiri dengan melanggar ajaran hukum Allah. Demikian berarti jika kita melanggar ketentuan hukum yang telah Allah berikan, berarti kita pasti akan mendapatkan siksa yang akan membuat diri kita teraniaya. 3. Penganiayaan yang tidak dibiarkan oleh Allah adalah penganiayaan hamba yang dilakukan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain, sehingga dilaksanakan pembalasan antara satu dengan yang lain. Maksud dari penjelasan tersebut adalah jika ada seorang hamba Allah yang saling menganiaya antar sesama hamba Allah, maka perbuatan itu merupakan pelanggaran yang cukup berat. Dampak dari penganiayaan antar hamba Allah salah satunya adalah adanya sikap dendam yang ditimbulkan dari perbuatan tersebut. Dalam hal ini Allah Ta'ala berfirman, wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malul zalimun innama yu'akhiruhum liyaumi tashkhasu fihil absar. Artinya, dan janganlah sekali-kali kamu Muhammad mengira bahwa Allah lalai dari apa yang diperbuat oleh orang-orang yang zalim. Sesungguhnya Allah menangguhkan siksaan kepada mereka sampai hari yang pada waktu itu mata mereka terbelalak. Quran Surat Ibrahim ayat 42. Sungguh ngeri sekali ancaman siksa Allah tersebut bagi orang yang mau merenungkan perbuatan tersebut. Tetapi anehnya banyak orang yang tidak mempedulikannya, bahkan tindakannya itu terkesan menantang terhadap ancaman Allah tersebut. Buktinya mereka tetap melakukan kezaliman dan menganiaya terhadap sesama. Orang-orang seperti melakukan larangan tersebut dengan sengaja. Semoga mereka cepat menyadari akan semua kesalahan yang telah mereka perbuat sebelum ajal menjemput terlebih dahulu. Amin. Ini menunjukkan kalau mereka itu sudah mencampakkan hukum Allah. Yang mereka gunakan adalah hukum binatang, di mana kekejaman, keserakahan, tindakan asusila, kebengisan, dan kezaliman merupakan kebiasaannya sehari-hari, karena setan dan iblislah yang menjadi imamnya. Sungguh tidak bisa dibayangkan jika dunia ini berubah menjadi dunia yang buas dan tanpa kendali yang dapat mengarahkan ke dalam kebaikan. Oleh karena itu, hendaknya memohon perlindungan kepada Allah agar hati kita disucikan dari segala penyakit hati dan tingkah laku kita diluruskan agar tidak berbuat zalim. Kita tidak boleh berbuat zalim kepada siapapun, karena yang pertama kali dirugikan dari perbuatan zalim itu adalah diri kita sendiri. Untuk menghindari perbuatan-perbuatan zalim, kita harus selalu memohon pertolongan dari Allah dan selalu berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak. Siapa yang menanam, dia akan mengetam. Begitulah istilah peribahasanya. Perbuatan zalim yang dilakukan seseorang akan berbalik terhadap dirinya sendiri. Yang berikutnya adalah bangkrut karena mengurangi timbangan.
Mendapatkan laba yang melimpah tidak akan ada manfaatnya bagi yang mengurangi timbangan. Hanya bangkrut yang akan ia terima. Kenapa? Karena laba yang ia terima tidak ada ridho Allah yang dapat menjadi manfaat jika laba itu digunakan. Alasan lain yaitu pengurang timbangan akan kehilangan kepercayaan pelanggannya. Mengurangi timbangan adalah bentuk kecurangan dalam berdagang dan bisa merusak hubungan dengan rekan bisnis. Dan perbuatan ini termasuk dosa besar karena merugikan pihak lain, sama halnya dengan mencuri. Perbuatan ini juga merupakan perbuatan yang tidak menghargai amanah atau kepercayaan orang lain yang telah percaya kepada penjual. Di samping merugikan konsumen, mengurangi takaran atau timbangan adalah perbuatan yang amat tercela dan sangat dimurkai oleh Allah. Kemudian yang berikutnya adalah bangkrut karena menyakiti tetangga. Ditinggalkan tetangga adalah salah satu dampak yang ditimbulkan bagi seorang tetangga yang tidak menjalin keakraban dengan tetangganya. Apa yang demikian itu tidak membuat bangkrut bagi yang tidak suka dengan tetangganya. Rasul saja sangat melaknat tindakan tetangga yang tidak membuat tetangganya sendiri merasa tidak nyaman. Bagaimana dengan Allah? Pastinya dia akan murka. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, selalu membutuhkan bantuan orang lain dalam kehidupan sehari-harinya, termasuk meminta bantuan terhadap tetangga. Manusia memang diciptakan paling sempurna daripada makhluk ciptaan Allah yang lain, tetapi manusia juga mempunyai banyak kelemahan yang tidak bisa diselesaikan sendiri oleh mereka. Menyakiti tetangga merupakan dosa yang besar karena membuat ketidaknyamanan dan ketentraman mereka dalam hidup bermasyarakat. Padahal tetangga itu bukan hanya tetangga yang biasa saja, justru merekalah yang akan menolong kita paling cepat di saat kita membutuhkan. Mereka adalah saudara kita yang akan menjaga kita di saat kita membutuhkan. Mereka selalu membantu tanpa mengharap imbalan. Jika ada sesuatu yang terjadi terhadap diri kita, maka merekalah orang yang pertama menolong kita, bukan dari saudara kita yang jauh. Tidak seharusnya kita memperlakukan tetangga tidak pada tempatnya. Justru mereka seharusnya dijadikan saudara yang dekat karena kita memang membutuhkan bantuan mereka. Hidup bertetangga memang indah. Tetangga lama sudah selayaknya seperti saudara, sedangkan tetangga baru adalah calon saudara baru. Oleh sebab itu bisa dikatakan tetangga adalah saudara terdekat yang harus dijaga dan dilindungi keamanannya. Begitu pentingnya keberadaan tetangga sampai malaikat Jibril berulang kali berwasiat kepada Rasulullah SAW agar senantiasa memperbaiki tetangga, sebagaimana yang telah disebutkan dalam satu hadis. Artinya tak henti-hentinya Jibril memberi wasiat kepadaku agar memperbaiki tetangga, sehingga aku mengiranya akan memberikan warisan kepada tetangga. Ini menunjukkan arti pentingnya bertetangga, sebab tetangga yang baik akan bisa menyejukkan dan menenteramkan kehidupannya dalam bermasyarakat dan berumah tangga. Kemudian selanjutnya adalah menjadi bangkrut karena pamer amal. Membanggakan diri sama dengan menyombongkan diri sendiri. Perbuatan tidak akan memberi pengaruh yang baik bagi orang yang melakukannya. Akan bangkrut bagi orang yang melakukan perbuatan itu. Kenapa demikian? Karena segala amal perbuatan yang terpuji sekalipun tidak akan diterima oleh Allah, karena di dalam hatinya tidak tulus mengerjakan perintah Allah. Allah telah menyiapkan hukuman bagi orang yang riya. Menurut Imam Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Utsman Kaimas al-Zahabi, bahwa riya adalah dosa besar yang tidak tampak karena tempatnya di dalam hati. Riya adalah penyakit hati yang sangat berbahaya, yang melebihi bahayanya dari penyakit hati lainnya. Bahkan ia termasuk bentuk syirik yang tersembunyi. Pamer atau yang juga disebut riya adalah perbuatan yang memperlihatkan kelebihan yang kita miliki.
membuat orang lain supaya tahu apa yang menjadi kelebihan kita merupakan arti lain dari riya. Nabi SAW pernah bersabda, "Takutlah kalian kepada syirik kecil." Lalu para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan syirik kecil itu?" Beliau kemudian menjawab, "Riya." Allah berfirman pada hari pembalasan amal para hamba, "Pergilah kalian kepada mereka di mana kalian pernah memperlihatkan amal kalian kepada mereka semasa di dunia. Lihatlah apakah engkau memperoleh imbalan pahala dari mereka. Orang yang memamerkan amal ibadahnya tidak akan mendapat pahala dari Allah." Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Barang siapa yang melakukan suatu amalan, lalu dalam amalnya itu ia mensekutukan aku dengan selain diriku, maka dia adalah orang musyrik dan aku bebas dari dirinya." Artinya tidak mengampuni segala dosa yang diperbuat oleh orang yang berbuat riya, dan ia akan mendapatkan siksa yang amat pedih kelak di akhirat. Orang-orang yang berbuat riya akan jauh dari segala kenikmatan serta akan jauh dengan Allah. Ia termasuk orang-orang yang tidak mendapat hidayah dari Allah. Berikutnya adalah bangkrut karena mengungkit. Pengungkit adalah pekerjaan yang biasanya dilakukan oleh orang yang merasa tidak ikhlas memberikan sedekahnya kepada orang lain. Hanya akan mengalami bangkrut bagi pengungkit karena ia tidak akan mendapatkan pahala meski ia telah berbuat amal ibadah yang semestinya akan mengantarkan ia masuk dalam surga. Yang termasuk penyakit hati paling buruk adalah mengungkit-ungkit pemberiannya atau pertolongannya. Perbuatan ini tidak saja menyakiti hati orang yang menerima pemberian, tapi juga menunjukkan ketidaktulusan hati si pemberi dalam setiap sedekah yang ia lakukan. Perbuatan ini juga hampir sama dengan perbuatan pamer amal, tetapi di sini akan dibahas tentang orang yang mengungkit-ungkit perbuatan yang telah ia lakukan. Menurut Samsuddin Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Usman Kaimas Az-Zahabi menjelaskan dalam kitabnya Al-Kabair bahwa yang dimaksud dengan pengungkit adalah orang yang memberikan sesuatu atau sedekah, kemudian ia mengungkit-ungkit pemberiannya itu. Cerminan orang seperti ini karena ingin semua orang tahu apa yang telah ia perbuat dan kemungkinan rasa tidak ikhlas yang ada di hatinya. Orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya bagaikan orang yang menjilat kembali ludah yang telah dikeluarkan dari mulutnya. Sungguh sangat menjijikkan. Perbuatan ini lebih hina daripada apa yang dilakukan oleh orang bahil. Apalagi jika hal itu dilakukan oleh seorang istri terhadap suaminya, maka seluruh amaliyahnya menjadi terhapus. Seperti yang disabdakan oleh Rasulullah SAW. Artinya, jikalau seorang wanita memiliki dunia dengan segala isinya, lalu diinfakkan seluruhnya kepada suaminya, kemudian di lain waktu ia mengungkit-ungkit pemberiannya itu, kecuali Allah akan menghapus amalnya dan mengumpulkan dia bersama Qarun. Rasulullah SAW bersabda, ada 3 orang di mana Allah tidak menerima amal sunnah dan amal wajibnya di hari kiamat, yaitu 1 orang yang durhaka kepada orang tuanya, 2 orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya, 3 orang yang mendustakan adanya takdir. Orang yang tergolong dari kelompok 3 tersebut adalah orang-orang yang akan dilaknat oleh Allah. Durhaka terhadap orang tua, mengungkit-ungkit pemberian, dan mendustakan adanya takdir, semuanya adalah perbuatan yang tercela. Kemudian yang berikutnya adalah bangkrut karena meninggalkan salat.
Sangat merugikan bagi seorang muslim jika tidak mengerjakan salat, apalagi salat wajib. Mereka akan bangkrut karena akan dijauhi oleh Allah. Padahal mencari ridhonya saja sangat sulit. Bagaimana jika kita tidak bisa dekat dengan Allah hanya karena tidak melaksanakan salat? Apa susahnya jika kita menjalankan salat? Tidak akan rugi karena tidak akan memakan waktu yang lama. Meninggalkan salat termasuk dosa besar, karena perbuatan ini sama dengan mengingkari kewajiban yang harus dijalankan sebagai orang yang beriman. Perbuatan meninggalkan salat sama artinya menghina agama, yang juga berarti menghina Allah dan Nabi serta Rasul yang telah menjadi utusannya. Karena salat merupakan landasan pokok hubungan manusia dan merupakan aktualisasi makna iman yang bersemayam di kalbunya. Salat juga merupakan bukti keimanan dan merupakan syarat tegaknya keislaman seseorang. Meninggalkannya berarti kekufuran. Menurut Al-Imam Al-Hafidh Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad bin Ahmad bin Utsman bin Kaimas Az-Zahabi dalam kitabnya Al-Kabair, ia menempatkan orang yang meninggalkan salat pada ranking dosa besar keempat setelah syirik, membunuh jiwa, dan sihir. Berarti meninggalkan salat merupakan salah satu perbuatan yang benar-benar dilaknat oleh Allah dan merupakan dosa yang besar yang jika kita ingin menembusnya, kita harus melakukan tobat yang sungguh-sungguh. Allah mengancam terhadap orang yang meninggalkan salat dengan siksaan yang amat pedih, karena perbuatannya itu merupakan bentuk membangkang terhadap perintahnya. Bahkan bisa diragukan pernyataan keimanannya. Ia mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, tetapi tidak mau melaksanakan perintahnya, tidak mau menjauhi larangannya. Lantas apa tujuan keimanannya itu? Kalau ia mengaku beriman hanya sebagai kosmetikanisme belaka, maka ia bisa dituduh sebagai orang munafik. Berat hukuman bagi dirinya. Jika ia mengaku beriman tetapi dirinya tetap tenggelam dalam kemaksiatan, maka dirinya bisa dikatakan sebagai orang fasik. Ia tidak bisa selamat dari ancaman siksa Allah sebelum bertobat. Untuk itu konsekuensi sebagai orang yang beriman harus menjalankan hukum syariat yang telah ditetapkan Allah dan Rasulnya, termasuk menjalankan salat. Bagi orang yang meninggalkan salat karena kemalasannya, maka ia akan mendapat siksaan yang luar biasa pedihnya. Bagaimana dijelaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Isra-nya, beliau mengatakan dalam hadis yang panjang, di antaranya, adapun wanita yang kedua kakinya diikat hingga kedua buah dadanya, sedangkan kedua tangannya diikat sampai ubun-ubunnya, kemudian ia digigiti ular dan kalajengking. Sesungguhnya wanita seperti ini sewaktu di dunianya tidak pernah mandi janabah, haid, dan meremehkan salat atau suka meninggalkannya. Salah satu sabda Rasulullah tersebut menjelaskan kepada kita bahwa siksa yang akan kita terima jika kita meninggalkan salat dapat digambarkan dengan wanita yang kelak disiksa dengan begitu pedihnya. Demikian tidak berarti hanya berlaku pada seorang wanita saja. Bagi kaum laki-laki juga akan mendapatkan siksa yang pedih jika ia tidak menjalankan perintah salat. Sabda Rasulullah tersebut hanya memberikan perumpamaan jika kita meninggalkan salat. Jika kita tidak mau mendapatkan siksa seperti itu, kita harus selalu menjalankan segala apapun perintah Allah dengan rajin. Berkatalah Imam Nawawi bahwasanya orang yang pernah meninggalkan salat dengan jalan mengingkari kewajibannya dipandang telah menjadi kafir, keluar dari agama Islam menurut ijma ulama, kecuali kalau ia baru masuk Islam dan belum mengetahui hukum kewajiban salat itu. Jika kita merasa seorang muslim, maka kita tidak boleh dengan sengaja meninggalkan kewajiban kita terhadap Tuhan. Karena itu berarti kita tidak tahu berterima kasih. Sebagai makhluk yang diciptakan, kita mempunyai kewajiban, yaitu mengabdikan diri kepada Allah. Jika tidak, maka kita mengingkari kewajiban kita terhadap Allah yang telah menciptakan kita dan dunia beserta isinya.
Selanjutnya adalah bangkrut karena tidak mau berhaji. Assalamualaikum.